Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dan saat ini saya akan memberikan tips-tips yang emang bisa membantu banget dan bisa bermanfaat tentunya untuk kamu, terutama para konten kreator pemula. Menemukan niche yang tepat memang bukan perkara yang begitu mudah. Nah, terkadang nih kita itu merasa bingung dan ragu. Apakah pilihan kita itu sudah benar? Apakah ada pasar nih untuk ini? Oke, jika kamu merasakan hal yang sama seperti itu, maka simak dulu nih videonya sampai selesai. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, apa sebenarnya niche itu ya? Nah, niche adalah topik spesifik atau segmen pasar tertentu yang menjadi fokus utama kita nih. Bagi seorang konten kreator, niche memang membantu menentukan identitas kita, ya, target audiensnya, dan arah konten kita itu mau kemana. Nah, dengan memilih niche yang tepat, tentunya kita itu bisa membangun audiens yang lebih loyal lagi, lebih mudah dikenalnya, dan menciptakan dampak yang lebih besar untuk kemajuan seorang konten kreator. Selain itu juga, niche ini memang berfokus pada membuka peluang lebih besar untuk berkembang secara konsisten. Masalah pertama yang sering muncul adalah ketidaktahuan tentang minat atau keahlian diri kita sendiri nih. Nah, banyak orang memang memulai itu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa sih yang mereka sukai atau emang kuasai gitu ya. Akibatnya ya mereka itu selalu mencoba segalanya nih tanpa ada fokus dan tujuannya. Yang akhirnya membuat mereka lelah dan ujung-ujungnya juga kehilangan arah dan kemudian ya udah berhenti saja di situ ya. Masalah yang keduanya adalah secara persaingan. Nah, baik itu platformnya YouTube, TikTok, ataupun yang lain lah ya. Nah, emang sudah ada sebelum kamu mungkin punya keinginan untuk berkarya di situ. Nah, banyak juga orang yang sudah lebih dulu daripada kita ya. Dan emang sudah berada di niche yang mungkin gitu kita incar. Nah, ya terkadang kita merasakan sulit untuk bersaing. Ya apalagi nih jika kita baru memulainya saat ini. Ya, rasa ketakutan itu emang wajar banget ya untuk kita sebagai kreator pemula. Namun, jangan sampai kita itu putus harapan, menyerah di tengah perjalanan. Ya, bahkan kita itu menyerah belum pada waktunya gitu kan ya. Nah, jangan sampailah seperti itu. Lalu ada juga nih masalah yang ekspektasinya itu terlalu berlebihan. Ya, kita belum mulai aja harapannya udah jauh lebih ke sana gitu ya. Ya, nggak masalah juga, tapi ya kita harus punya tolak ukur dulu ya, dimana kita harus memposisikan kita di mana nih. Nah, kalau emang sudah mulai, emang sudah berjalan, sudah ada pengalaman, nah barulah. Tapi kalau untuk hanya menaikkan kesemangatan diri kita sendiri, yaitu emang wajar lah ya. Seseorang itu harus punya cita-cita dan punya keinginan. Namun masalahnya nih, banyak orang emang yang berharapnya itu hasilnya instan, dengan kerja mudah, tapi mendapatkan keuntungan yang cepat. Nah, emang mereka tidak menyadari ya dengan konsekuensinya ekspektasi berlebih itu ya seperti itu. Jadinya ujung-ujungnya kita berhenti di tengah jalan. Tapi ada solusi ya untuk setiap masalah. Nah, yang pertamanya adalah coba kita kenali dulu ya. Kenali diri sendiri dulu ya, lebih dalam ya. Tanyakan pada diri sendiri, apa sih yang memang membuat menjadi konten kreator itu dan memang membuat kita itu lebih semangat lagi. Nah, ketika kamu bisa fokus pada apa yang kamu cintai, ya pekerjaan itu terasa lebih ringan aja dan nggak gampang putus asa. Dan yang keduanya, jangan takut pada persaingan. Nah, justru ya dengan adanya persaingan itu kita bisa menunjukkan bahwa niche tersebut memang memiliki traffic untuk berkembang. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membedakan diri sendiri ya. Atau jika masih bingung dengan cari idenya bagaimana, cari solusinya bagaimana, ya cobalah dengan cara ATM ya, amati, tiru, lalu kamu modifikasi konten orang lain ya. Dan yang terakhir adalah tetap bersabar. Ya, nggak ada cara lain selain bersabar. Ya, emang membangun audiens itu pasti membutuhkan waktu yang panjang banget. Tidak bisa dengan cara yang instan apabila kita itu tidak punya pengalaman. Nah, dan jangan juga kita itu mudah menyerah hanya karena belum terlihat hasilnya. Lebih bagusnya kita itu selalu fokuskan diri kita pada prosesnya saja, bukan hanya pada hasil akhirnya. Menemukan niche yang tepat memang membutuhkan perjalanan dan penuh tantangan, ya. Tapi juga dengan mengenali diri sendiri di awal, melakukan riset lah, menghadapi persaingan dengan strategi kita, dan tentunya bersabar ya. Kamu itu pasti bisa menemukan jalur yang sesuai. Ingat ya, yang penting adalah
terus aja bergerak dan terus maju. Selangkah demi selangkah maka kita akan terus maju dan kita berada di level yang paling tinggi. Oke, kalau menurut kamu video ini emang bermanfaat, boleh ya disupport dulu dengan klik tombol like-nya, subscribe juga, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan dengan video tips-tips yang menarik lainnya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang emang saat ini membutuhkan dukunganmu ya. Siapa tahu kita itu bisa saling membantu.